Orang saya saper ka bini dan ka wali. Mon sampai mau orang abi ini bini nani kaparaten terocak kirato raja. Kan raja wali gitu. Kadang-kadang dadi raja, kadang-kadang dadi wali. Mon nyare boleh biasa pernah di masjid kemarin. Dan kebanyakan saya lihat memang seperti itu. Mon lah abi ini boleh pernah di masjid sering ngaji Quran. Tempo kayak kiri bini kan matur ka Allah ya Allah. Mon orang bini natung kal mar'ah pada naring bini katanya bakona head ya prai ya bakona nifas prai bini na dua ustaz ya tanya kan ka ayyakuma baina jamratain seakan-akan berdiri di antara dua bara api. Mon nikat suson tambu buru ka saya tambu boleh musona tepa mun tamburuan ngawa ning masjid dosanan kana lagona mun teloan sini kasih salamat apa kal malik yatajawwal fi mulkihi bagaikan raja berkeliling di kerajaannya. Wah, itu mun terus salamat aja dua teloan karena musona lah banyak males ya tokara adu pelayanan mun pampa ya nah kullu laila arisah kan. Wallah, setiap malam pengantin baru kan. Dunia kan giliran. Apalagi yang nikahi janda kan. Giliran menganjana. Jadi man amila lima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Pasera orang saya ngamalaki napa saya katahu maka oleh Allah akan diberikan ilmu yang tidak diketahui. Lah ulama dulu ngamalkan. Daripada Imam Ahmad itu, meni ahli hadis tok itu. Tapi ibadahna as-salat nika 100 rakaat. Kita ini masya Allah caca ngepok kan. Pojong malam meni aing mata sing ngalecer, ceil ngalecer. Banyak caca dulu nah kita kan. Dulu masya Allah ulama dulu ini. Tertulis tongkat Nabi Musa saungkuna reng alim muntak ngamalaki ilmona kerua ben iblis pada bayi. Siapa orang yang saya menyangka dia akan mulia dengan ilmunya tanpa ketakwaan, maka harus dia ketahui bahwa ada yang lebih alim lagi yaitu iblis. Perkara saya remeh ya Pak, seperti sholat ya lah ngerti kapi sholat, nggak harus tahu masalah yang sangat detail kan. Jadi dalilnya ulama anak kecil aja boleh ngajak sholat, buktinya apa? Adzan itu boleh anak kecil kan. Sedangkan doanya setelah adzan Allahumma hadhihi da'wah Allahumma hadhihi da'wati tammah, ya Allah ini adalah dakwah yang sempurna. Jadi ngajak tak ada Allah Subhanahu wa taala nyamana ngajak bening ngajar ini nih. Kalau ngajar lain boleh ini ya. Nah, cuma ini ada masalah di zaman sekarang ini, bukan masalah sih. Sebenarnya kalau kita taat kepada Allah selesai masalah ini. Untuk kecerdasan sekarang ada AI gitu. Ya lebih canggih dari HP lah mungkin. Ya pastilah. Lah karena berapa kali saya ngisi pengajian ya. Saya ngidingaki itu ngoreksi isi pengajian. Wah, ini Ustaz dalilnya seperti ini, dalilnya seperti ini. Wah, ini zaman ke depan ini agak berat juga ya. Untungnya lah alhamdulillah lah kita ini kan berusaha menyampaikan sesuatu langsung ngibah kitab saya berusaha seperti itu. Karena apa? Banyak zaman sekarang nih ini orang tak punya kemampuan menyampaikan sesuatu akhirnya kalero. Tapi untuk kecerdasan itu ya bisa kalah karena dia ini kayak kamus AI itu. Atanya apa-apa bisa. Atanya siapa pangeran nawana. Dijawab kan itu, semuanya dijawab sama dia bisa. Wallahualam. Lah ini mungkin gambarannya kita itu kayak mesin. Mesin dulu nyalasar kan esotok.
Sekarang Mas Kia tak penter tak pate soga kan bisa kia seperti itu. Lah tergantung yang menggunakan juga. Lah cuma solusi yang harus ada dalam umat ini hidupnya rohaninya. Karena AI itu tak punya masalah rohani. Tak masalah kekuatan jiwa yang tidak punya. Kan kita itu datangnya ke ulama bukan hanya ulama itu pandai, tapi rohaniahnya itu punya sifat empati. Dia ini apa namanya bisa ngerti perasaan kita. Kan kadang masalah itu sebenarnya orang itu mau curhat kadang itu. Acarita kaula seperti ini Ustaz, ini. Kadang solusinya sudah tahu apa. Tapi dia ini butuh pandangan, salah satu pandangan. Nah, saya repot itu mau ngetes pada Ustadz itu suul adab kita kadang. Itu bahaya itu seperti itu. Jadi kalau kita ngetes kayak gitu bisa jadi nanti kita suul khotimah. Dikisahkan di kitab ini di Hilul Akfar li Qurra'i Jawharatul Kamal. Ini kitabnya Thariqah Tijani, cuma yang mensyarahi ini yang memberi catatan kaki bukan orang Tijani. Karena dari beberapa riwayatnya itu yang ditampilkan itu ulama-ulama di luar Thariqah Tijani. Cuma pelajaran lah sama kita, ada faedahnya. Jadi dikisahkan cerita lagi cuman Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ada beberapa riwayat. Ada yang melakukan Jailani, ada yang melakukan Kailani. Di sini ditulis Kailani. Saya di Thariqat Thariqat Qadariyah pun saya baca seperti itu. Ada Jailani, ada Kailani. Lah cari lagi. Sakan jantar telok. Nah. Bada Ibnu Sako tungananya mana Muhammad. Nah, tungan si Abdul Qadir kecil, ki santre. Lah, saya kateluan nih kan, saya ngano bisa, saya Maduranya bisa. Lah, saya kancan Ibnu Sako nih, cerdas. Ibnu Sako ini cerdas. Engkau deki antara ka Kiai Roh, terong ngetes nyari pertanyaan secek malah rata saya kira tak bisa jawab. Lah, si Muhammad ini ngetes saja. Saya mau datang mau tanya masalah, alim aja orang Roh. Alah. Si Abdul Qadir ini saya ngano datang Pak Kontrolnya bisa. Ya biasa datang ke ulama minta doa ya. Jadi ke ulama itu ya tanya masalah minta doa gitulah. Benih kita datang mau debat ini ini repot. Akhirnya bener aku nyapa di sana langsung dijawab itu. Masya Allah. Hei Ibnu Sako, benar ngetesa sengkok tentang pertanyaan sengkok tak tahu. Jawaban kaget itu Ibnu Sako. Setungan Muhammad bana ngetesa keilmuan nasengko. Pertanyaan nabak naria jawaban nara dijawab langsung. Sedangkan si Abdul Qadir kecil ini, Mbak Nara datang dena saya ngano silaturahim ongkuan nyabis ongkuan saya ngano. Jadi bertata krama datang dena. Situng bakto bakna bakal teti orang raja nih Baghdad. Ternyata ini kejadian benar. Jadi si Abdul Qadir itu jadi ulama. Jangan ini kesalahan yang ada terjadi di orang-orang kita. Orang kita itu mau berpikir si Abdul Qadir itu wali, saya pun bisa ngapur kaburok katemor, menghilangkan sesuatu apa yang tidak ada langsung ada itu. Si Abdul Qadir ini ahli hadis, ulama alim nih kan. Jadi ahli ilmu dia. Ini orang banyak kalero. Jadi tidak ada. Jadi ulama-ulama itu mursyid, saya baca di kitab itu ada syarat-syaratnya. Benilai cuni korhelap. Mun Madura kan korhelap. Terus aktinya kepi. Ya, sampai mama gupro nama macam-macam misalnya. Akhirnya agama bilu. Gitu. Jadi si Abdul Qadir itu seorang ulama dia. Dan dia ini orang pebisnis juga. Sempat kita dengarkan ceritanya pesanan saya kapal-kapal kan perdagangan tuh ngangkui kapal.
Kapal-kapal katonon jana. Nengeneng alhamdulillah. Boh, datang boleh. Saya kapal lambian tapi tak katonon. Alhamdulillah ya. Boh, akhirnya orang tanya heran, kenapa mak pertama alhamdulillah. Bektona beda kapal-kapal katonon, saya lihat hati saya katanya. Ternyata hati saya tidak ada kecintaan kepada dunia. Latina dunia datang elang ya tak apa-apa. Ya alhamdulillah. Setelah itu ada kabar ternyata kapal saya tak terbakar ya. Ya alhamdulillah ki bisa digunakan untuk agama lah. Mon kalau kita kan enggak kan ya, Masya Allah. Mon bisa kan jalan satintek oleh besek kan ya. Itu yang bikin kita masalah hidupnya. Nah, akhirnya itu jadi beliau itu jadi ulama luar biasa dan jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dan banyak muridnya lah. Lah sedangkan Ibnu Sakko ini karena saking cerdasnya, kalau sekarang kan disekolahkan lagi di apa namanya yajori boleh epanorok seminar apa wawasannya berkembang sampai dia itu jadi utusan apa utusan dengan orang apa duta lah ya gitu diplomat ya untuk berdebat dengan orang kafir. Ternyata berdebat ongku Ibnu Sakko menang ternyata beda bebini Nasrani itu uratin, Masya Allah. Mangkana sehebat-hebat pagar nusa nih ya, pakun kalah ka pagar ayu. Pagar betis dan pagar ayu kalah ka pagar ayu pakun. Akhirnya jatuh cinta Ibnu Sakko ini. Karena bebini nah, engkau tanda kabena ka coba nama masuk Nasrani. Woi, tak warah apa aja. Akhirnya masuk Nasrani, meninggal dalam keadaan kafir ini. Nah, kemudian yang satunya ini Muhammad yang menceritakan kisah ini, dia dipilih sama raja bekna sultan bekna teti penanggung jawab daerah di sana. Akhirnya dia itu jadi orang yang punya ilmu tapi sibuk dengan urusan pemerintahan, kaya gitu. Nah, jadi gini pemahamannya. Tidak semua yang terjadi di dunia itu itu tinggi kedudukannya di sisi Allah. Tapi pandangan ulama dulu, tatkala orang ulama itu bekerja untuk pemerintah merupakan suatu musibah. Karena apa? Bektona reng alem ala koka pemerintah itu ndak bisa warok. Zaman dulu kan ya. Sekarang ya tak tahu lah saya mau komentar gimana gitu. Ya cuma harus ada lah orang-orang soleh di pemerintahan zaman sekarang. Kalau enggak salbut. Ya minimal mereka ngaji sama ulama. Jadi kalau kita lihat sejarah para nabi, apa namanya di antara manusia kedudukannya saya tengki nikah kan ulama. Ya tasana ulama nikah nabi, ya kan? Di atasnya nabi itu ada rasul. Lah di atasnya rasul itu ada 5 rasul yang terpilih. Namanya ulul azmi. Ada 5. Mungkin asal ya singkat nimim ya. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Lah kalau kita lihat nabi, bodoh nabi ini kayaknya itu paling hebat. Jangankan manusia, jin aja tunduk sama dia. Nabi Sulaiman. Jadi lahir ini sebagai putra mahkota. Nabi Daud kan raja nih kan. Lahir sudah putra mahkota dia. Dan kerajaannya ini seluruh dunia. Benibakun satu daerah seluruh dunia. Kerajaannya seluruh dunia. Terus apa namanya? Pengikutnya Bani Manusatto, jin norok tunduk juga. Kendaraannya angin. Bisa bahasa hewan. Terus di hadis itu kan Bukhari ya, saya akan berkeliling di istri saya berapa? 70 apa 100 ya? Mia ya? 100, istrinya banyak ya. Tapi kalau kita lihat ini, beliau ini tidak masuk ulul azmi. Meskipun secara pandangan mata kita wow gitulah ya. Tapi saya masuk ulul azmi ini kan Nabi Nuh. Nabi Nuh ehyanati binina. Anak tak beriman. Pengikutnya belum bolo. Lebih bagun. Umat itu tasir lem kepi. Si salamet belum bolo. Pesanan dakwahnya
alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Itu 950 tahun masa dia berdakwah itu. Adi ulama hilaf, diangkat Nabi tahun umurnya berapa? Ada yang 50, ada yang pendapat 100 lebih. Dan setelah berdakwah itu 950 tahun itu masih hidup Nabi Nuh. Jadi umurnya prediksinya 1000 lebih. Lah, hitungan manusia, mon sales, saare paju situng kan gagal dia kan. Sangat ngatos saya ketahuan pesanan oleh belum bolo lebih, anggap 100 tahun oleh orang situng. Terus, ini kan gagal ya. Hitungannya manusia gagal, tapi hitungan Allah nggak gagal dia. Karena dia habiskan waktunya untuk berjuang di jalan Allah. Jadi yang diangkat ulul azmi Nabi Nuh, bukan Nabi Sulaiman ini. Lah inilah yang harus kita tanamkan, kesuksesan itu bukan banyak duit atau kekuasaan gitu. Makanya ulama dulu itu memandang ala koka pemerintahan itu merupakan ujian yang berat karena sulit untuk warok. Sekarang kita korang warok, nah sampai saya tertati omong ke bagian, malah laku tak berak gitu, lah ngajar nyaman lagi jen. Ya itulah zaman sekarang ini nih. Ya bulan cair. Coba cek pagi cek log, marenalin celonan ke pasar nyari manok, kan gitu kerjanya kita. Saya lucu neng Indonesia ada rahasia umum. Iya kan? Ada rahasia tapi umum ya. Benih rahasia boleh kan? Tapi Oma tak tahu, pada Oma tak tahu ya masalah. Ya itulah kondisi kita sekarang. Makanya beda sekarang. Lah inilah yang tak bisa dijangkau oleh teknologi AI itu masalah hati, masalah ketakwaan, masalah apa ya, rohania. Itu enggak bisa. Karena orang rodek itu mau tanya ke HP ya bakun rodek. Tapi berjumpa dengan orang soleh itu, Masya Allah, akan ada perubahan di situ. Makanya, ini yang terjadi kepada Nabi Yusuf, saya pertama meyakinkan orang siacek taat Allah Subhanahu Wa Taala ini, pertama bahwa dia itu memang orang istilahnya orang yang pantas itulah untuk menyampaikan masalah agama ini. Sekarang kita kan aneh-aneh sekarang. Ya akhirnya banyak masalah juga. Makanya banyak orang sesompek itu karena banyak lu nukuk HP di Quran itu kan. Zaman dulu ya ini sudah kondisi nyata lah. Zaman dulu tak pati rodek orang. Sekarang rodek. Terlalu boleh. Orang nyari bini, orang berumah tangga itu. Kenapa kok banyak masalah? Standarnya itu TikTok. Hanya Ustaz, kalau oleh pendapat nih kak, di mana pendapat terasa? TikTok, wah, dan kemudian nikah repot pasan, monlako standarnya itu, taatannya ke ulama yang punya kebijakan itu kan ya. Tatkala kita jauh dari ulama pewaris para nabi, ya banyak masalah yang terjadi di hidup kita itulah. Wallahu a'lam lah itu. Kita lanjutkan ini. Anil Hasan Basri radhiyallahu anhu, man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Dari Hasan Al Basri radhiyallahu anhu, man la adaba lahu, siapa yang tidak punya adab, la ilma lahu, maka dia itu tidak terhitung orang yang punya ilmu. Waman la sabara lahu, siapa yang tidak punya sabar, la dina lahu, maka dia tidak punya agama. Waman la wara'a lahu, siapa yang tak punya kewaraan, maka la zulfa lahu, tidak ada martabat di sisi Allah. Maka kita perlu paham, tetapi agama itu, belajar agama bukan hanya tekstual saja gitu, tapi wujudnya sifat takwa dalam diri kita. Lah kita ini kadang zaman sekarang itu perbedaan orang dulu dengan sekarang dalam menuntut ilmu itu jauh sekali. Jadi yang dulu itu nuntut ilmu untuk islah diri. Makanya untuk memperbaiki diri sendiri, malah tambah semak da Allah Subhanahu wa taala nih.
Lah makanya orang dulu itu mencari ilmu langsung teti reng soleh, reng baik. Teti kekasih Allah. Lah sekarang cari ilmu untuk materi debat itu kan. Jadi ilmu untuk diperdebatkan, bukan. Akhirnya tanya inilah. Kadang saya lucu ya. Kalau debat orang masalah hadis soheh. Saya jelaskan lah, tak semua hadis soheh itu bisa diambil menjadi dalil hukum sesama. Antar mazhab itu berbeda dalam memahami. Nggak bisa Ustadz itu. Wah, jangan. Orang ria tak pernah baca kitab, tak tahu bahasa Arab. Meski dengan matur ini kak, meski orang Arab kadang tak bisa baca kitab pak. Ongku nih kak, meski loncong, lebih loncong dari kita. Debatnya, wah, Arya pada nakaula Soro berkomentar tentang makanan. Ben Pak Joyo ya, kalah Pak Joyo, lalakon na benar. Lah kau lalakon na tidung ben kitab benar ya nakula. Lah masalah mazhab sawi ya insyaallah menguasai. Lamun mazhab lain saya akui memang bukan ahlinya saya. Tapi lah sedikit banyak lah lebih lah dari dia. Tetip dalam hadis sahih cerita aki pada orang-orang Iranian datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih. Lah dia ke dalam keadaan sakit. Maka sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sorong nginom kemina unta. Itu hadisnya sahih Bukhari. Lah, setelah minum kemina unta ini, ulama berpendapat mazhab Maliki itu berpendapat seluruh hewan yang dagingnya halal dimakan. Kalau unta kan dagingnya bisa dimakan, maka kotorannya itu tidak najis. Buktinya apa? Kencing onta itu suruh minum sama Rasulullah. Nah, pendapat mazhab Syafi'i bagaimana? Kotorannya unta, kencingnya unta tetap najis. Tetapi itu khusus karena Rasulullah itu yang nyuruh. Yang pertama. Yang kedua, perkara najis kalau seandainya dia yatahaqqaq, maksudnya menurut dokter ahli lah zaman sekarang, dokter ahli yang terpercaya tak lecehkan, itu bermanfaat dan tidak memudaratkan, itu boleh digunakan untuk obat. Ya kecuali Homer, ulama itu agak kuat dalam masalah itu. Nah itu padahal hadisnya sahih juga, sama-sama sahih. Tapi pandangannya beda. Tanda narema lagi. Ya latin lah kak sokat nanya dan ulama nulis ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri itu hadisnya sahih. Rasulullah minum berdiri hadisnya sahih juga itu. Lah, ini bukan menjadi dalil pasanan kencing berdiri itu hukumnya sunnah dan minum berdiri hukumnya sunnah ini. Ini orang dugung ini. Jadi kalau membahas hadis itu ya harus rinci juga. Lah, jadi kita lihat pendapat ulama itu. Kenapa Rasulullah kencing berdiri padahal hadisnya sahih itu kan ya. Itu kondisi terbaik pada Rasulullah untuk pendidikan pada umat bahwa kencing berdiri itu tidak haram. Cuma makruh saja gitu lah. Dan itu kondisinya tak memungkinkan. Apabila kencing duduk itu kalampina nyiprat itu loh. Iya. Begitu juga minum berdiri itu. Rasulullah minum berdiri. Hadisnya sahih juga. Bukan menjadi sunnah itu. Arau dugung itu. Tidak pernah belajar hadis. Jadi ya repot lah. Orang sekarang ya itulah bahayanya terlalu pada KHP ya nanti zaman berikutnya AI itu kan nggak bisa. Kronologi masalahnya itu tidak bisa dipelajari. Itu bahaya sekali nanti. Segala sesuatu seperti itu. Nanti hadisnya sahih, semuanya sahih nanti. Itu hadisnya sahih. Maka kalau istilahnya tak dekat dengan ulama, maka yang perlu kita pelajari lagi dari ulama itu adalah bagaimana beliau itu menyikapi suatu masalah itulah.
kebijaksanaannya. Ini yang perlu dipelajari. Kadang kan nyaman orang curhat. Saya kadang iskal juga. Ulama ini kadang menurut saya ada lucu-lucunya juga ya kan. Membahas sesuatu itu kadang beda nyerempet-nyerempet tuh lah kayak gitulah. Kadang beda orang ajar itu, anu Pak ke, Ustaz, nih kak si Fulan teroka janda nih. Cara ajar itu. Jadi kota pun langsung kan tak nyaman. Jadi yang dibahas itu sama kayak Ustaz tulisannya Ratin ya kan. Engki Ratin. Kemaratin mana? Oh engki. Lah, kenapa? Kalau dia dibahas nikah seneng ka janda, sering datang kabung kona janda, janda naik kentel. Itu nama-lama, itu pertama gibah. Iya kan? Yang kedua jadi qadzaf. Menuduh orang berzina. Ini konsekuensinya besar loh. Makanya dilarikan kepada perkara yang lain yang kira-kira ya beda tusana ya tapi tak raja. Ratin ya. Jadi itu dilupakan. Jadi cara menyikapi itu yang kita pelajari. Ratin yo, ratin. Kemaratin bener ratin ngoro Ustaz kan. Oh, iya pan. Tapi budi ratin lap oleh kan itu cara membelokkannya itu seperti itu. Karena kalau dia sampai menuduh zina, kuni kang inop, rasana pun mare berrein, kan dosa raja lah. Paham ya? Dalam menyikapi masalah ini, kita ini harus belajar sama ulama. Ada kisah ini tentang dunia ini. Ini kisah ini dinukilkan di kitab Raudhur Riyahin juga di Fadilah Sedekah. Setong bekto Malik bin Dinar, singkat cerita nambah kelanceng ya. Malik bin Dinar ini kacolon. Boda budak bebini andik na rengkaya raja lah gitu, penguasa. Karena sombongnya tak seneng Malik bin Dinar nih. Bakna cua lah apa bantuan na bana. Oh, orang ajar mbian dia. Kau le ni ka tuan na kau le kaya ni ka. Mbian bisa apa? Malik bin Dinar dengan kondisinya yang sederhana tapi terpancar kesolehan dalam dirinya itu loh. Begitu nang kau atau mau katuan nawa nah dengan maturana. Oh, mpian ni ka menyinggung kau lah. Kan budak ni kan bisa diperjualbelikan. Akhirnya datang lah, datang itu. Singkat cerita datang katuan nah. Ya pun lah. Mpian cua lu budak bebini ni ka. Wah, akelo. Benar kelar berempa meletang budak rea. Engkau rareng kaya. Ara budak pilihan nang kau, budak bini pilihan nang kau ama. Maka cakna Malik bin Dinar nikah, wallahi ma tusawi indi nawataini masu sautaini. Nikah arkena bebini nikah pada na dua butir ya, dua kurma lah. Dua kurma sih mari cop-cop pun jana. Wah. Akelo. Wah, bak nangis aja. Mak bisa bak na. Cara jariah. Bo. Cok ke nikah banyak aib po. Mak bisa. Lah kenika mun sampah mata mandi boceng mun tak sikat kira gigi nadong lotong mun tak keramas kenika wah obu na cuba deki mun empian mate kenika otak empian miskin kenika dateng kan reng lain ngocak tuan ngoleh tak kerjet kesa kan logika nih kan saya punya wanita yang lebih dari itu wah apa itu acara itu tentang bidadari ini kan qasiratu tarf pandangannya itu pendek. Lah, wanita soleha kalau kita baca, wanita soleha itu berbahaya. Apalagi yang tidak soleha itu kan. Yang soleha saja bahaya. Jadi orang eswarga kata babi di eswarga digambarkan di Quran qasiratu tarf. Pandangannya pendek, tak pernah ngabes sering laki lain. Siya bes pak kun laki nato. Allah Subhanahu wa taala nyipta aki tak pernah sampai PP Nabi kakak kaca. Tak pernah kikir kalake nafu gini ka ba. Monbian kan bekwali kan. Bodoh orang kalau acara tentang kan itulah sebenarnya hiburan lah. Cakan cagoro kalau acara itu orang sebinina kotak nih kan atau tiwoli. Ongguan gitu Ustaz. Dalil lah ya gamma ya. Ya cana kau lah itulah sebenarnya hiburan. Kan ada kitab pekesak. Sofat sabar in the zaujat, lembaran-lembaran kesabaran pada wanita, pada istrinya. Lah, jadi sebenarnya kitab itu setelah saya baca kisah-kisah ulama
mau mengajarkan kepada kita cek pangkempang nelak bini maskia ahlak kecuba gitulah. Karena tatkala laki-laki itu sabar naik derajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena ada derajat yang tak bisa dosa tak bisa dihapus atau derajat tak bisa naik kecuali dapat musibah. Lah musibahnya itu dapat istri gala gitulah. Kan itu kisahnya banyak gitu. Dan ulama-ulama menukilkan itu. Di Ihya coba dikatakan sabru ala alsinatin nisa mimma ubtuliya bihal auliya. Sabar kepada lisannya wanita, cak kocan nareng bini di antara perkara-perkara yang ditimpakan kepada waliullah gitu. Nah, masuk diceritakan Nabi Yunus binina hetak. Nabi Yunus binina hetak. Napa boleh rajin nambian, Pak? Saran boleh. Jadi Nabi Yunus ya namanya Nabi bodoh orang kalau masuk. Tak kerja. Bian nabina apa makna nabina? Bian rajin nama aja gerak ke ya. Lah iya. Iya jangan kok parnyonan ke Allah ya Allah kaptina terus selamat tentunya akhirat ya. Bakna Yunus mungkin wallah alam mungkin karena dia lari dari kaumnya dulu itu dosanya itu. Bakna ratu sana esapora itunya. Nengi akhirat la merdeka saya kasarana. Tapi bakna ra ibrina cobaan bini na bakna saya kertak. Saya kam makin ya Allah anak na fulan bin fulan kabini ra. Jadi bini Nabi Yunus kertak. Nih cerita gini Ihya Ulumuddin. Kalau tak kerja macam bini Nabi. Jadi makanya orang saya sabar ke bini. Nani kawali. Mon sampai mau orang abi nih bini nani kaparaten terocak kirato raja. Kan raja wali. Kadang-kadang jadi raja, kadang-kadang jadi wali. Raja wali. Lem raja wali. Lem raja wali. Dah, mun nyare boleh biasa na pernah di masjid marena. Dan kebanyakan saya lihat memang seperti itu. Mun lah abi ini boleh pernah di masjid sering ngaji Quran. Tempeng yang kiri bini kan matur ka Allah ya Allah. Cuma saya pernah waktu di Mekah itu kan atau mau ustadz itu kan. Ustadz itu istrinya pampa. Ini pampa. Sampai ben Ustadz Lutfi Banjarmasin itu kan sekitar tahun 2010 2011. Jana dia kocak Amirul Ummahat, Amirul Mukminat ya, Amirul Mukminat. Ebit culuk Amirul Mukminat, mak bisa. Bini na Pak. Ya. Jadi saya orang Malaysia, beliau ustadznya itu. Nah, dia bilang, Ustadz kasih saya lampu dakaroh katanya. Malu saya ada Ustadz Lutfi, jangan kayak gitu katanya. Akhirnya bujuk-bujuk itu kan, orang Malaysia mau dia. Waktu itu saya santri. Terus beliau cerita kayak gini. Mon orang bini natung kal mar'ah pada naring bini katanya baktona head ya prai ya baktona nifas prai binina duson ya noro paneng ya mon binina dua ustad ya tanya kan ka ayyakuma baina jamratain seakan-akan berdiri di antara dua bara api ya. Mau nikat suson tambu, buru kasai tambu boleh. Mau sona tepak, mau tamburuan nggak wah. Nengi masjid basanan, kena lah kena. Wah, mau teloan ya, mau teloan sini kasih selamat. Apa? Kal Malik yatajawwal fi mulkihi. Bagaikan raja berkeliling di kerajaannya. Wah, itu terus selamat aja dua teloan. Karena musuhnya lah banyak, males ya atau kara. Adu pelayanan. Nanti ya, bagaikan raja berkeliling di kerajaannya. Wah, mun pampa ya nah. Kullu laila arisah katanya. Wallah, setiap malam pengantin baru kan. Ya. Enggak, sebenarnya kan kalau kita laki-laki ngumpul itu kan hiburannya. Pulang ke rumah ya jadi wali lagi ya.
Jadi caca culuk tak bengal. Lah akhirnya tak kerja. Berapa cara oleh kenikah? Bebini sempian luar biasa ya. Modal aja hargana kenikah. Empian gunakan waktu malam, waktu manusia tedung, empian parnyonan da Allah atau pada Allah. Tak ada Allah, takwa ada Allah, maka empian bekal ngaulai bebini kenikah. Bebini dunia ni kalau cekkan ni kan. Akhirnya dia bertobatlah. Tingkat cerita dia bertobat dan budak perempuannya juga ikut bertobat. Ya. Lainnya dunia. Dunia seperti itu ya. Hari ini mengatakan cinta pada kita, besok tak cinta ya. Iya kan? Dunia kan giliran, Pak. Apalagi yang nikahi janda kan. Giliran berkancana. Allahu Akbar. Nah, kemudian mengenai keilmuan yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus yakin gitulah. Nah ini yang tidak dimiliki tatkala kita itu atanya ke internet atau AI nanti lah. Jadi ada hadis tentang zikir pagi petang ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allah kana wa lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabba anta akhidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ada kisah menarik tentang hal ini. Jadi dikisahkan Abu Hurairah lah. Ada beberapa riwayat deh memang. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah esetong bekto na kulak-kula saya ngan adik kene ka masjid datangnya orang. Abu Hurairah Abu Darda ya. Bukan Abu Abu Darda ya. Kola iya Abi Darda, saya salah. Abi Darda, Abu Darda. Ya Abu Darda datang ya. Abu Darda, empian kampung nggak katonon. Anjing. Bisa tak kira aja. Sing maturan ya ketika sa. Akhirnya aku nengi masjid. Abu Darda, empian kampung nggak katonon. Anjing tak kira saya mulai benar. Akhirnya datang boleh Abu Darda. Kampung ngambian katonon ka tapi bektona apoi napa akaroma nambian mate. Lah iya, engkau yakin kada bunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa sekulaku maca segelak ora Allahumma anta rabbi la ilaha tak kira capuk musibah abna keluargana ben hartana ya no. Jadi keyakinan seperti ini. Mungkin kita kan kulaku tedung di masjid. Tata tedung ilan. Jaga katonon. Jaga katonon dak lagi. Wih lupa ya dikir. Jadi ya seperti itu. Keyakinan kepada hadis itu ini perlu dipelajari. Kadang berjumpa dengan orang mengalami hal ini, ini pelajaran yang luar biasa. Kalau pernah ceramah tentang salamun ala nuhim fil alamin, ini kan masuk zikir pagi petang. Inna kadzalika najzil musinin innahu min ibadil mu'minin. Ceramah kalau kan mak bodoh orang gunung, orang kunding, marah ceramah datang kalau. Men bener Ustaz kan apa? Mon reng matur ngocak sor maca salamun kan ketika kan kasa olar lacing mun bocah ini kadugung kan nah kalau tak kerja kaula kan apa nyoba kaular saya mun ngisu menep kan jarang bado olarnya kasareng gunung reng gending ora anggun kayaknya engki dugung bocah salamun kan dan wah ini kan kalau kita berjumpa orang-orang seperti ini kan keyakinan kita tambah mantap ternyata tinggi yang orang-orang padana kita nih iman nasi lemah-lemah coba nyoba kan takut ke ongku bazanan nih kan ya itulah
Makanya ada di antara ilmu apa yang tak akan didapat dengan media itu ilmu wahbi. Wahbi itu pemberian. Jadi man amila lima alima aurathahullahu ilma ma lam ya'lam. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Jadi pasera orang yang ngamalaki napa saya kata maka sarang Allah oleh Allah akan diberikan ilmu yang tidak diketahui. Lah ulama dulu ngamalkan. Jadi pada Imam Ahmad itu, benih ahli hadis tok itu. Tapi ibadahna asolat nika 100 rakaat. Kita ini masya Allah, caca ngepok kan. Pojong malam benih aing mata saya ngalecer, ceil ngalecer. Banyak caca dulu nah kita kan. Mun dulu masya Allah ulama dulu ini. Mungkin jaga gitu. Kalau maktubun fi aso Musa, tertulis di tongkat Nabi Musa nih kan. Annal alim idza lam ya'mal bi ilmihi yakunu wa iblisu sawa. Tertulis tongkat Nabi Musa saungkuna reng alim mun tak ngamalaki ilmona kerua ben iblis pada bayi. Jadi sampai cepon ulama man dhanna annahu asyrafa bi ilmihi syarafan bi intinya aja nih, siapa orang yang saya menyangka dia akan mulia dengan ilmunya tanpa ketakwaan, maka harus dia ketahui bahwa ada yang lebih alim lagi, yaitu iblis itu. Iblis ini kah pemimpin malaikat lebih tahu nih kah. Mun senga tong bitongan doktor nih kawan. Mbana doktor. Dari cuma Nabi Adam tak mati sampai sama mungkin, Pak. Acur terus. Pengalamannya dahsyat, penelitiannya dahsyat. Ning pon. Orang-orang saya tak jelas pada kita nih kempang. Ebri pesen sakuni auba. Ebri bobi ini auba. Al-wali idza lam ya'dil bainan nas yakunu wa fir'aunu sawa. Pemimpin kalau dia tidak adil terhadap orang yang dipimpinnya, maka dia dengan Fir'aun sama saja katanya. Wattajiru idza lam yunfik amwalahu fima faradallahu alaihi wa lam yajma'ha fi hillin yakunu huwa wa qarun sawa. Pedagang, pembisnis apabila dia tidak menginfakkan hartanya untuk perkara yang diwajibkan oleh Allah dan tidak mengumpulkan hartanya dengan cara halal, maka dia dengan korun sama saja. Segala cara dia gunakan, kemudian pasanan tak berinfak nih. Wal fakir idza lam yasbir ala fakrihi yakunu huwa wal kalb sawa. Orang miskin, orang fakir, mun tak sabar terhadap kondisinya, maka dia dengan anjing, ya patek pada bayi, masya Allah. Jadi ini pelajaran sama kita ya. Jadi bagaimana menyikapi hidup ini kebaik tak ada. Da Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mungkin sakuni dari abdina. Orang lebih nanyon sapora kacang kolangan nih kan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.